Oke guys, di video kali ini kita lagi di Pasar Parung. Nah, karena aku tuh lagi running akuarium laut dan ikan di sana tuh masih sedikit ya. Terakhir kita masukin layaran kuning guys, yang hampir meninggal gitu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah selamat. Karena kita bakal coba buat jalan ke sana untuk mengambil atau membeli ikan atau hewan laut yang menarik lainnya guys. Sahabat ikan Nemo, kalau misalnya dikasih makan ikan Nemo mati gitu mau dia makan? Gak mau dia. Gak mau ya. Ini ada apa? Porcupine guys. Wih, aku mau nih ini guys. Ini kayaknya menarik nih. Kayak jarang ini. Mana? Oh itu yang badannya putih itu? Iya. Putih kan Nemo juga. Dia jadi keluar juga. Oke guys, di video kali ini kita lagi di Pasar Parung dan di video sebelumnya itu aku tuh udah membeli sesuatu ya guys yang ada di kresek merah ini. Buat teman-teman yang penasaran bisa lihat di video aku yang lain. Nah, sebenarnya tuh aku tuh pengen cari hewan laut di sini guys. Dan aku tuh sempat ngontak-ngontak temanku si Raka ya guys ya. Katanya tuh di sini ada, cuman katanya tuh di bagian pojok situ. Kalau kata dia ya, jadi lurus terbelok kiri. Berarti kan kurang lebih di daerah sini ya. Yeah. Cuman kayak udah tutup bro, kalau udah jam segini. Dan tadi waktu aku lewat, ternyata di sebelah sana juga ada khusus air laut. Tapi aku belum sempat ngecek juga ya guys ya, kira-kira ada apa yang menarik. Nah, karena aku tuh lagi running akuarium laut dan ikan di sana tuh masih sedikit ya. Terakhir kita masukin layaran kuning guys, yang hampir meninggal gitu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah selamat. Karena kita bakal coba buat jalan ke sana untuk mengambil atau membeli ikan atau hewan laut yang menarik lainnya guys. Memang orang Bandung nih salah gitu, salah kostum aku guys ya. Aku malah pakai hoodie ya, padahal lagi panas sekali ya. Sebenarnya nggak panas sekali sih, memang di sini suhunya lebih panas aja dibandingkan di Bandung guys. Cuman aku yang udah biasa tempat dingin dikasih tempat seperti ini tuh kepanasan ya. Di mana ya? Perasaan di sana belok kiri deh. Belok kiri. Nah, ini dia ya, ada tempat laut. Cuman segini aja sih. Aku tuh udah nanya lagi tadi tempat laut di sini ada mana aja, tapi katanya cuma di sini doang guys. Akan lihat ya. Misi. Bang, aku izin video ya bang ya. Oke. Mau lihat-lihat dulu bang. Air laut di Parung cuma di sini aja bang. Iya. Hebat nih. Aku pernah kesini sih rasanya dulu ya. Kita lihat-lihat ya. Cuman sekarang ini aku udah bikin air laut bang. Jadi kita mau ngisiin lagi nih. Ini akuarium khusus kuda laut nih kayaknya nih. Iya, betul itu biota. Jadi kuda laut sama keongkima aja isinya. Oh, keongkima ya? Sama cacing kelapa. Oh gitu. Keongkima mah nggak gampang mati ya bang ya? Iya. Apa gampang mati bang? Dia paling gampang dipelihara, nggak perlu. Paling kasih makan plankton gitu. Oh begitu. Cuman kalau bisa usahakan akuariumnya udah agak lama kalau. Udah agak lama ya? Udah running sebulan tuh. Dia mirip kayak spons gitu jadi. Maksudnya kayak makannya tuh sesuatu yang udah tersedia di airnya gitu ya? Itu kayak kuda laut. Begitu. Kayak kuda laut. Buat bantu jernihin air juga. Oh begitu. Kerangkima. Berapa bang harganya kalau kerangkima gitu? Yang lima mulai dari 50 ribuan. Oh begitu. Dia gunanya Keongkima. bantu jernihin air juga, cuman memang dia nggak bisa akuarium baru. Kalau dia kira-kira udah running sebulan. Aku udah sebulan sih kayaknya. Udah sebulan lebih. Kalau misalnya maksain buat dia nggak ada sumber makanan, ntar meninggal gara-gara itu ya berarti ya? Iya, mati ya? biasanya dia kurang tahan lah gitu. Oh begitu. Ya. Kan parameternya belum stabil, biasanya bakterinya belum kebentuk. Iya. Oh, ini juga ada beberapa aja nih. Belum ya berarti ya kalau kayak gitu ya. Kalau ini tuh sebenarnya mah kalau yang koral-koralannya kalau di display dijual juga bang atau enggak kalau di display sini mah? Sebetulnya ini ada sisa-sisa koral yang memang udah hampir sekarat. Oh ditaruh di sini gitu ya? Iya. Kalau sekarat tuh maksudnya kayak yang ini mungkin ya? Kayak ini kan kulit matahari kan ini kan udah sebagian udah mati tuh. Iya. Putih, gitu kan. Jadi kayak karang jahe gitu ya kalau udah mati? Iya betul. Oh gitu ternyata. Terus kayak doa-doa tuh udah nggak mau mekar gitu. Oh berarti ini memang ini ya kayak yang ditampung-tampung yang istilahnya. Kalau yang masih bagus gitu. Oh di sebelah sini ya? Iya. Oh iya ini masih bagus-bagus ini. Wow. Kayak gitu ya. Ini ada anemon juga di sini tuh ya. Kalau anemon susah nggak bang peliharanya bang? Anemon gampang kok. Cuman memang dia PR-nya kasih makannya yang hidup kayak udang. Oh nanti kayak ada mulutnya gitu ya dia ya? Kayak kecil, iya. Oh gitu. Ini mulutnya tuh ini yang di tengah-tengah ini bang? Yes, betul. Oh gitu. Nanti dia kalau kita kasih makan gitu ngebuka gitu? Yes. Ih, Jadi kalau kasih gitu makan ya? dia sering dia malah kuncup. Nanti malah kalau nguncup? Udah habis makan biasanya ninggalin kotoran gitu. Oh gitu. Terus makin lama makin gede. Oh berarti taruh aja makanan di muka dia gitu ya? Di mulut dia ya? Itu persis di tengah-tengahnya tuh. Oh gitu. Biasanya kasih makan pakai pinset atau ditusuk pakai lidi gitu. Pakai lidi ya? Taruhin, nanti dia kuncup, nanti habis itu dia makan lagi. Dia kan sahabat ikan Nemo. Kalau misalnya dikasih makan ikan Nemo mati gitu mau dia makan? Nggak mau dia. Nggak mau ya? Karena udah teman ya? Ikan betok mau dia, ikan betok doang gitu. Oh dia emang udah bersahabat sama Nemo ya? Ikan betok doang dimakan sama dia. Oh ini ikan kakak tua bukan sih? Bukan ya? Itu ikan keling talasoma. Oh keling ya. Kepe-kepe. Ini ada ikan apa lagi nih guys ya?
Dakochan ya itu ya, yang hitam ya? Bisa gede ya ternyata ya? Ini ada apa? Porcupine guys. Wih, aku mau nih ini guys. Ini kayaknya menarik nih. Kayak jarang ini. Kalau ini ikan buntal ini dia bisa ngegedean kayak Nyonya Puff gitu, bener bang? Iya betul. Dia kadang kalau lagi pas ketemu predator lain atau lagi makan. Kalau diseser itu langsung ngembang apa jarang? Jarang sih. Oh begitu. Dia kadang-kadang aja suka ngembung gitu. Tapi makannya gampang nggak yang kayak gini? Gampang, kasih udang. Kasih udang kan ya? Hidup ya, karena dia agresif itu langsung bisa. Kalau ikan cere mau ya, juga tuh? Mau dia. Kan kadang-kadang kan ikan cere yang ada di selokan-selokan gitu. Iya betul. Dibersihin sama kita di. Bisa makannya yang hidup. Yang hidup ya? Karena dia nanti akan Oh agresif ini tuh dia. agresif dia. Sama kayak ikan trigger karakter. Kalau dicampur sama ikan Nemo yang ukurannya segede ikan balongan itu aman bang? Aman. Apalagi Nemonya ada anemon ya. Jadi dia Ada anemon ya? Aku nggak ada anemon sih, tapi nggak apa-apa deh. Kayaknya kayak aku menarik sih. Ini dia pernah ketusuk nggak bang sama duri-durinya? Siapa? Abangnya? Kalau yang kerja sering ketusuk itu lain sih. Oh lain bis ya? Kalau ini lumayan ya katanya kalau ketusuk ya? Lumayan kayak nyangkut tawon lah. Ya berarti dia kalau misalnya, aduh aku capek nih, ketusuk aja ntar cuti guys. Kalau yang mau belajar main basking lumayan tuh biar baal Biar baal tangannya. Bener nih, kalau mau cabut gigi tuh ya guys ya, ditempelin aja ntar baal guys. Jago main bas tuh bisa tuh jarinya. Iya sih. Iya, baal sih baal, tapi kapalan mah tetep bang. Ini menarik sih aku, ntar ya. Apa aku ambil ini ya? Bentar ya, aku lihat-lihat dulu deh ya. Ini, kalau ini ikan apa nih? Kayak gini, kok kayak... Ikan bio, ikan bonusan sih gue biasanya ngasih. Ikan bonusan? Tapi ini dia hidup di dalam apa payau ini dia? Dia sanitaritas di bawah 02 110 itu pasti aman dia. Oh dia mah berarti fleksibel kayak payau gitu ya? Iya, dia makan apa aja mau, pelet dimakan, ikan rakus. Oh ikan rakus, biasanya baru yang mau ngetes tank baru. Oh berarti di squad itu dong ya kalau buat ikan tesnya? Kira aku ikan tes ikan betok kayak gitu, ternyata bisa pakai ikan kayak gini juga. Lebih tough lagi sama ikan betok. Oh ini ikan kue ini? Iya itu ikan petek. Ikan petek. Kalau kena lampu lumayan bagus sih, silver gitu. Bisa gede ya bang, berarti ini aslinya mah ya, yang di laut-laut kayak, apa bawal putih bukan sih, ini beda ya? Beda. Kalau kayak itu kayak ikan apa ya, ikan petek gitu. Ikan petek. Ikan asin tuh biasanya ada tuh. Oh begitu. Ntar deh aku lihat dulu di sebelah sini apa lagi nih guys. Oh masih ada bang, maaf ya bang. Oh di sini masih, oh ini ya banyak ternyata di sini ya. Ikan Nemo. Kalau Nemo di sini berapa sih? Nemo yang kecil-kecil. 20 ribuan, ada yang paling kecil 15 ribu. Oh 15 ribu murah juga ya di sini ya. Dakochan. Kepala haji itu. Kepala haji? Iya. Kepalanya doang? Nemo kepala haji itu yang putih itu. Bener. Mana? Oh itu yang badannya putih itu? Iya. Itu ikan Nemo juga Dia disebut. jadi clone fish juga. Oh. Dia main di anemon juga. Oh begitu. Clone fish juga. Kepala haji. Iya. Lucu banget namanya ya. Berapa tuh harganya kalau yang Nemo kepala haji itu? Itu dia jual 45 ribu. Tapi nggak mahal juga ternyata ya, 45 ribu. Tapi emang ikan laut mah nggak begitu mahal ya? Yang lumayan ya ini kayak jel doreng ini. Oh kayak gini berapa nih kalau kayak gini nih? Jel doreng saya jual 140 ribu. Terus 150 ribu mah tuh masih tetap gak mahal sih kayaknya ya. Terus 150 ribuan. Dibandingkan ini apa namanya? Ikan air tawar kayak banyak yang lebih mahal. Discuss. Iya sih bener sama discuss. Kalau yellow tank gitu-gitu yang mahal ya. Itu kita belum takut kayak jual di sini. Ya, gak masuk target pasar juga mungkin ya. Iya. Yellow tank kayak gitu-gitu guys. Ikan ini tuh bukan ikan kakak tua, emang ini beda ya? Iya itu paling kalah sama gedenya. Keren. Udah gede segitu tuh? Udah gede. Oh begitu ternyata. Nah ini juga ada aquarium lagi nih. Ini bagus nih dibikin kayak ada gua-gua aneh ya. Ya itu minimalis. Lah ini juga bisa ya ternyata kayak gini ya? Yes, tuh kalau mau yang pemula, mau nyoba-nyoba buat taruh di kamar mandi gitu kan. Tapi ikannya memang harus dipilih ya, jenis-jenis ikan yang kuat ya. Ikan yang kecil-kecil aja. Kayak ikan Nemo, ikan betok kayak gini, Dakochan gini yang kuat-kuat ya. Ikan devil itu geden. Oh berarti ini memang yang mudah-mudah nih dipiaranya nih, taruh di sini. Jadi kasih display buat teman-teman yang pengen air laut sederhana pakai hanging filter, tapi filternya pakai karang jahe. Pakai filter hang on. Pakai hang on. Filternya isiannya pakai batu karang jahe. Iya. Pakai Aku mau ambil aja lah ikan pufferfish aja dah bang. Kita mau coba lihat di sesernya ya, apakah dia akan mengembang ya guys ya. Itu adalah Nyonya Puff sesungguhnya ya guys. Kita coba lihat. Dia bisa bikin plastik bocor dong ya, kalau gitu mah ya. Ya, biasanya kita double di plastiknya. Oh begitu, ya guys. Kita mau coba buat, udahlah ambilin aja lah. Ini nama tempatnya apa nih? Media apa tadi tuh? Media laut. Bisa follow IG-nya Media Laut. Nah ntar aku cantumin lah ya di deskripsi ya, di komentar ya. Kalau mau pesen-pesen juga orang bisa nih kayak
Bang, saya pengen gurita bang, itu bisa? Bisa, kalau mau bikin tank predator misalkan hiu bisa. Oh, ikan hiu juga bisa mesen? Bisa banget. Bisa banget. Ada para mesen ikan hiu juga berarti ya? Di IG-nya ada tuh project-project saya, di IG-nya kita posting. Oh, berarti kalau misalnya ada orang yang pengen bikin akuarium laut di set semua, pokoknya dia tahu jadi bisa ya bang ya? Oke, sebentar aku dicantumin lah ya guys ya di deskripsi ya. Irfan Hakim kan lagi bikin kayak akuarium hiu itu kan? Betul. Siapa tahu ada orang-orang yang FOMO ya bisa bikin kayak gitu. Tapi kayak kalau digantung-gantung kayak gitu mah ribet ya. Itu harus pakai arsitek gitu. Harus pakai arsitek kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau pelihara hiu ntar ya kita taruh aja di deskripsi ya. Berapa sih harganya kalau hiu gitu sekarang? Sekarang lagi murah nih karena lagi musim ya. Oh lagi musim? Black tip itu kita bisa jual 1 jutaan. 1 jutaan ya? Iya. Biasanya dari dulu tuh 1,5 juta gitu kan, kayak harga standar ya. Apalagi kalau beli 2 ekor kita kasih diskon lagi. Oh oke deh. Oke lah guys, kalau kayak gitu ya kita mau ambil ini dulu, ntar kita videoin lagi ya. Oke, ini lagi diambil ya guys ya. Dia nggak ngembang ya? Nggak ngembang om. Kalau terlalu diganggu biasanya baru dia ngembang. Oh begitu, ya. Kalau nggak terlalu diganggu dia aman. Tomorrow. Oke guys, jadi kemarin tuh malam-malam aku sempat masukin ya si pufferfishnya itu tuh ke dalam akuarium dan aku bingung guys, tiba-tiba pagi-pagi nggak ada. Sepertinya dia sedang sembunyi di balik batu-batuannya guys ya. Karena kalau untuk lompat kayaknya hampir tidak mungkin guys. Aku cek-cek juga kayak nggak ada ya. Hilang guys ya. Nggak ada sepertinya guys di kolong-kolongnya. Aneh ya. Ntar kita akan coba cek dulu ya guys. Siapa tahu dia ada di dalam sini ya. Jadi ini dia untuk kondisinya guys. Dan bener-bener aku kaget juga ya kok tiba-tiba ada ya guys. Ini ada arus sih. Apa kita matiin dulu ya? Harusnya atau kita coba ke bawahin dulu guys harusnya ya. Itu bukan tapi ya. Apakah teman-teman melihatnya? Kalau frogfish ada tuh di atas itu, dia emang suka naik-naik ke atas sana guys. Tapi ini kok untuk si ikan buntalnya kok nggak ada ya guys? Kok bisa hilang guys? Kok dia masuk ke batu-batu ya? Ini bener-bener kayak suatu misteri yang belum terpecahkan ya. Ini juga ngumpet nih dia nih, karena saya harus dikebawahin guys. Hah? Kok bisa hilang? Gak mungkin hilang. Oh itu dia guys. Ya Allah, kaget banget. Tiba-tiba hilang gitu loh ya. Ini dia untuk ikan buntalnya sudah aku masukkan ya guys, dan dia sehat banget. Dia ternyata ngumpet ya di balik sana ternyata guys. Ada tempat persembunyiannya ya. Ini karena kita udah ngubah arusnya, dia tiba-tiba terusik sepertinya dan dia akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya guys. Nah ini lucu banget ya. Ini tuh memang uniknya dia tuh punya duri-duri ya. Duri-duri di sekujur tubuhnya dan dia bisa membesar guys ya. Walaupun katanya jarang dia ngegedein badannya, nggak seperti ikan buntal yang lain. Cuman kalau dia udah ngegedein badan tuh lucu banget ya guys. Karena itu untuk perlindungan dia biasanya. Soalnya kalau ikan buntal seperti ini, jangankan yang buntal seperti ini ya guys ya, buntal yang istilahnya nggak ada duri-durinya pun, ketika dia itu dimangsa ya, pengen dimangsa, pasti dia tuh ada suatu perlawanan gitu guys, berupa menggendutkan badannya. Apalagi kalau ada duri-duri seperti ini ya guys ya. Ini udah aku masukin kemarin malam, tapi aku jujur kalau untuk pagi ini nggak tahu ya mau makan atau enggak. Kemungkinan sih kalau untuk hari kedua, hari ketiga sih masih agak susah makannya ya. Cuman kalau dari badan sih dia lumayan oke. Ada putih-putih sebenarnya guys ya di bagian siripnya, cuman aku nggak tahu ini putihnya tuh apakah white spot atau seperti apa, cuman sepertinya bukan white spot. Nah, karena memang badan dia itu tuh berduri, jadi kalau teman-teman perhatiin di bagian bawah-bawahnya sini tuh ada beberapa pasir-pasir yang nyangkut guys. Lucu ya. Halo, kamu kemana nah? Hei, dia kayak lihat ke sini terus guys. Selama ada di sini dia ngeliatnya ke depan kaca akuarium ya. Sangat menarik guys ya. Dia kayak mau bersembunyi lagi guys. Dia udah dapat tempat persembunyian kayaknya di balik batu sana. Kaget sumpah, aku kaget banget. Pagi-pagi aku cek udah nggak ada guys. Untungnya dia cuman pergi doang ya. Nanti kalau misalnya dia udah jinak banget, biasanya bisa di hands feeding sama kita. Kayak istilahnya dikasih sesuatu di sini, ntar dia kayak menyamperin kita guys. Dan nanti dia kayak istilahnya tuh bisa bonding ke kita. Karena ada beberapa video juga yang memperlihatkan bahwa si pufferfish ini tuh bisa melakukan hal seperti itu ya. Aku udah lumayan lama, kayak 3 harian nggak kesini. Bisa jadi udah habis sih pakan kayak ikan cerenya ya, tapi aku bisa aja buat ngecek guys ya, siapa tahu ikan cerenya masih ada. Ntar ya aku coba buat cek dulu ya guys ya. Guys, ternyata ada ikan cere, kita coba buat masukin ya. Kita masukin beberapa guys, agak banyak sih, cuman biasanya dikejar. Wah, lapar dia guys. Wih guys, udah mulai ngejar guys. Ayo. Wah, wih. Wow guys, sangat agresif guys. Wah, dikejar-kejar. Ayo. Makan, alhamdulillah guys. Wih, gila guys makannya. Wah, seru banget ini makannya guys. Jangan dulu ya. Awas lo. Kita bener-bener kayak ngeliatin. Seru banget. Wih, wow, guys. Guys. Wow, makannya rakus sekali. Selama dia mau makan sih aman ya guys.
nggak kena deh. Guys, nggak kena dia guys. Guys, nggak kena guys. Jadi memang dia tuh makan predator deh guys. Jadi makannya memang istilahnya yang ukurannya tuh lebih kecil dibanding dia pastinya. Yang pasti lebih kecil dibanding mulut dia sih. Dia sih setahu aku ya, semacam pufferfish gini kan, dia tuh punya giginya tajam banget guys. Hampir semua spesiesnya ya. Jadi kalau misalnya dia makannya gitu ya, menggigit sesuatu yang keras pun bisa terpotong guys. Kayak ikan Nemo gitu, kalau misalnya dia pengen gigit-gigit bisa terpotong. Makanya kita harus memastikan ikan-ikan pufferfish seperti ini tuh dia selalu kenyang ya. Karena kalau misalnya dia kelaparan, takutnya dia tuh kayak agresif ke ikan yang lain guys, kayak gitu ya. Guys, ini seru banget ya. Soalnya dia tuh cara nangkep ikannya nggak diem-diem doang, nggak cuma embus gitu guys, enggak. Kalau dia tuh bener-bener kayak mengejar sampai dapet guys tuh. Kayak ini dikejar tuh sampai dapet, jadi seru gitu ya ngelihatnya guys ya. Dan memang harus ikan istilahnya hidup, nggak harus sih sebenarnya, cuman guys dapet lagi dia ya. Kalau ikannya hidup, probabilitas dia buat makannya tuh lebih besar guys ngelihatnya. Nah, makan besar nih gue nih. Ayo, masuk ke situ, dia nggak bisa masuk guys. Punten mamang. Ini ngalangin ya btw. Wow, ini adalah salah satu ikan terasik ya yang kita pelihara ya guys ya. Ini salah satu ikan terbaik yang kita pelihara lagi. Ini seru banget lagi guys. Ini kayaknya kalau mau kita taruh moray eel gitu-gitu juga bisa ya. Karena memang tipe-tipe akuarium kita ini yang penting ukurannya nggak terlalu beda jauh ya guys ya. Semacam snowflake moray eel kan ditaruh di sini kan, dia taruh di batu-batu bisa. Pengen sih guys. Triggerfish gitu juga bisa sebenarnya ya. Tipe-tipe ikan-ikan predator yang setelah itu menggigit seperti pufferfish ini bisa banget guys. Dia kelaparan banget ini kayaknya udah beberapa hari nggak makan ya guys ya. Karena kan kalau misalnya dibawa kayak tempat kemarin tuh, aku lihat di plastiknya juga kemarinnya waktu aku unboxing tuh dia bener-bener kayak nggak ada makanan yang mentah. Berarti kan dia nggak makan. Biasanya kan di plastik kan sempet kayak hampir 2 hari ya guys ya. Karena kan aku nggak langsung ke rumah orang tua aku. Makanya ini dia langsung agresif. Dan ini kita juga pakai ikan cere yang nggak kita adaptasiin dulu guys di air laut. Jadi ikan cerenya kan di air tawar ya. Kemungkinan sih ikan cerenya agak kaget ini waktu masuk ke air laut. Soalnya dia istilahnya agak shock ya guys. Makanya ikan cerenya kayak pelan-pelan seperti ini. Tapi ikan cere yang pelan seperti ini bisa dijadikan mangsa sama ikan pufferfish dengan mudah. Ini adalah keputusan yang tepat ya. Jadi kemarin malam aku masukin, pagi-paginya dia udah mulai adaptasi. Dia udah mulai kejar. Gila, dia bener rakus banget cuy. Ini udah habis 6 ekor kayaknya dia guys ya. 6 ekor cuy. Halangan ya. Nah, untuk beberapa keong-keongan di laut itu tuh dia didesain punya cangkang yang kuat banget sih. Mungkin salah satunya adaptasi juga ya guys ya. Karena untuk ikan-ikan pufferfish kayak gini kan bisa makan keong sebenarnya dia. Tapi kalau misalnya keongnya ini cangkangnya keras, kayak keong-keong laut, kemungkinan pufferfish juga nggak bisa mecahin si cangkangnya guys. Wah, ini gila, makannya banyak banget. Lepas lagi sama dia, guys, bener-bener ya. Terus ntar ada sisa-sisa makanan nih, sisa makanannya dimakanin sama ikan Nemo guys. Bener-bener ya. Nih, ayo. Wah guys, bener ini happy banget lagi aku guys. Ngeri banget nih. Karena kalau misalnya ada pufferfish kayak gini, kayak udang-udangan, seperti kita nggak bisa pelihara guys. Bisa, cuman harusnya agak gede ya guys ya udang-udangannya ya. Nggak bisa udang-udang yang kecil. Atau mungkin kita coba tes aja ya, kasih udang merah putih, kasih udang kayak wayang kayak gitu-gitu, kita coba buat lihat ya. Kalau dimakan sama pufferfish ya udah. Tapi kalau nggak dimakan sama pufferfish berarti tuh udang bisa survive. Wow, gila sih, seru banget guys. Ini seru banget sih, ngejar-ngejar soalnya dia ya. Terus. Mana kayak helikopter lagi guys dia berenangnya itu ya. Mantap. Jadi beberapa ikannya udah pada tepar guys. Dia udah nggak kuat untuk berenang lama ya. Nih kayak gini nih udah bengong dia nih. Tuh. Dikejar-kejar juga udah lemes dia guys. Aku kira tadi aku masukin ikan kebanyakan ya. Ternyata pas kita lihat-lihat si cerenya pun sisa sedikit lagi guys. Karena bisa dimakan oleh ikan yang sangat amat ganas ini. Kayak gitu sih. Halo. Kita lihat lagi guys ya bagaimana pergerakannya ya. Masih ngejar-ngejar. Kok makin kenyang ini ya. Tuh masih ngejar-ngejar guys. Masih ngejar-ngejar. Wow. Ngejar. Yap. Dapat lagi guys, udah 8 ekor kayaknya dia makan. Ada lagi yang lewat tuh depan muka dia ya. Ketika si pufferfish ini tuh nemuin suatu mangsa, 1 ekor ya di depan muka dia tuh lebih cepet atau lebih fokus gitu ya guys ya untuk mengejarnya ya. Kayak ini nih, dapat 1 ekor nih, dia lebih fokus nih ngejarnya nih. Kemungkinan dapatnya tinggi tuh kan, dapat kan. Tapi kalau misalnya ada banyak mangsa depan muka dia kayak 2 atau 3 sekaligus, saya pufferfishnya bingung dia guys ya. Tuh, ini kan ada 1 ekor nih. Sumpah ini yang ke-10 sih kalau dia makan sih. Ke-10 guys, ya ke-10 ekor yang habis sama pufferfish ini sendiri guys. Ini yang ke-11 ekor, wow. Dia menghabiskan semua ikan cere yang ada cuy. Tapi nggak apa-apa ya guys. Udah, bosen guys. Tapi ini ukurannya ideal sih kalau menurutku ya. Nggak kegedean, nggak kekecilan juga. Kalau misalnya dia udah semakin gede, bisa jadi sama kita tuh ditaruh di bawah sini ya guys ya. Nah di sini tuh sebenarnya ada bintang laut guys. Bintang laut jenderal aku taruh sini. Karena bintang laut ini kemarin kayak mencoba untuk memakan bagian spons yang kita punya ya guys ya.
Ini juga nih si cacing kelapanya lagi nutup guys, karena tadi kayak keserempet kayaknya ya sama pufferfish kita, seperti itu guys. Ini namanya tuh, aduh aku lupa lagi ya kemarin dia kayak ada duri-durinya lagi guys ya, pufferfish berduri lah. Nyonya puff ini, nyonya puff sepertinya seperti ini guys. Yang aku tahu tuh ada beberapa spesiesnya yang bisa gede ya, kalau nggak salah dari Meksiko atau apa gitu, jadi dia bisa gede. Nah kalau ini aku nggak begitu paham juga, ini sebenarnya pufferfishnya tuh dia jenisnya apa dan bisa gede banget atau enggak ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Cuman yang pasti ketika dia semakin membesar, kita akan mencoba untuk memisahkan dia ya guys ya ke tempat yang lain. Kayak gitu sih. Kalau terjadi kita tuh, dia ada respon nggak tuh? Saya merespon mungkin ya guys. Dia galak ke mangsa, tapi dia baik ke teman-temannya guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan di share ke teman kalian yang suka makan lagi ya guys ya. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.